Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mutiara. Jumpa lagi dengan saya Ermain. Ini saya kembali lagi dengan materi profit series. Karena saking banyaknya pertanyaan kemarin dari sahabat Mutiara yang belum terjawab pada Temu Tani Online episode yang 17 yang lalu, yang temanya adalah profit series. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih nih untuk sahabat Mutiara yang di rumah atas antusiasmenya. Ada lebih dari 20 pertanyaan yang belum terjawab. Di Q&A kali ini saya akan menjawabnya satu persatu. Mari kita mulai. Oke, dahsyatnya pemupukan daun profit series. Pertanyaannya dari Ojo Dume. Kalau buat tanaman tomat, kan saya biasanya dicor ke akar. Langsung takarannya kalau buat 1 drum berapa bungkus ya? Nah, kalau total hanya menggunakan profit series, ya nanti ya boleh saja, cuma nanti jatuhnya ongkos produksinya akan lebih besar. Nah, kalau untuk tambahan ya, setelah menggunakan NPK dan Karate Plus Boroni, profitnya hanya 0,5 sampai 1 kilo saja per drumnya setiap pemupukan. Terus yang kedua, dahsyatnya pupuk daun profit series dari Hendra Susanto. Pak, mau nanya, kita ada semai bawang merah usia 30 HST, tapi ujung daunnya mulai kuning. Bagusnya pakai profit yang warna apa ya? Petani Desa Korek, Kabupaten Kuburaya. Oke, semai ini mungkin bawang yang dari biji ya. Bapak boleh menggunakan profit hijau ya, karena mungkin ujung-ujung daun itu ya kekurangan mikro juga ya. Jangan lupa konsentrasinya 2 gram per liter air, disemprotkan 5 hari sekali atau 1 minggu sekali. Pertanyaan berikutnya dari Mas Beng Beng, Lampung hadir, tanaman terong buat buah cepat besar bagaimana Pak? Dan berbuah lebat dan tahan lama, masa berbuahnya harus pakai yang mana? Oke, ini ya harus lengkap ya, mulai dari pertumbuhan awal sampai panen, yaitu profit hijau, masa vegetatif, profit merah itu masa pembungaan atau awal pembentukan bunga, terus profit orange itu untuk pembesaran buah, dan untuk menyeragamkan panennya itu Bapak bisa pakai profit maxi. Oke, yang berikutnya adalah dari Raden Muli. Salam Mutiara, paket pemupukan dan dosis untuk bawang merah supaya ubinya besar-besar bagaimana Pak? Oke, ini pupuk daun hanya sebagai pupuk tambahan ya. Nah, ini Bang Muli kalau ingin lebih jelas boleh bergabung ke grup Telegram kami, yaitu komunitas NPK Mutiara. Jadi untuk pertumbuhan bawang silahkan, pertumbuhan vegetatif pakai profit hijau, terus awal pembentukan umbi itu bisa pakai profit merah,
Terus pembesaran umbi itu pakai Profit Orange, dan supaya nanti panennya serentak seragam ya, itu Bapak bisa pakai Profit Maxi. Oke, dari Kakak Gonzales, ini kan Profit Maxi nggak boleh dicampur dengan pestisida bersifat alkalin. Seperti apa ya? Oke, yaitu yang mengandung misalnya Ca ya, itu adalah yang bersifat alkalin. Oke ya, jadi kalau pencampuran dengan pestisida harus hati-hati, masing-masing dicampurkan di dalam air terlebih dahulu, baru nanti memasukkan tangkinya. Jadi jangan langsung bahan padatan atau bahan cairan yang pekat langsung dicampur. Oke, berikutnya adalah dari Hans Serarang G. Pertanyaannya, apakah efektif pemberian pupuk daun pada permukaan daun yang berlapis lilin seperti daun pepaya? Oke, ya mungkin ini bisa ditambah dengan perata ya. Silahkan perata, itu bisa nanti penyebaran di daun, di permukaan daunnya akan lebih merata. Oke, dari Jen Lembang hadir. Untuk tanaman tomat biar buahnya seragam kematangannya, Profit apa yang cocok? Nah, berarti ini untuk menyeragamkan panen adalah Bapak bisa pakai dengan Profit Maxi. Konsentrasi pemberiannya per liter air adalah 2-4 gram ya. Silakan diaplikasikan seminggu sekali. Oke, pertanyaan berikutnya dari Anazmi Jetbor. Pertanyaannya adalah, untuk menghindari penguapan, cara aplikasinya bagaimana? Nah, ini Bapak harus lihat-lihat dulu keadaan sinar matahari. Nah, boleh kami sarankan adalah pagi atau sore hari ya. Jadi pagi mulai jam 8 sampai jam 10, atau sore hari mulai ya jam 3, setengah 4 sampai jam 6. Silakan. Terus pertanyaan dari orang kampung, jenis tanaman apa saja yang cocok untuk pupuk ini? Pupuk adalah makanan. Jadi setiap tanaman boleh memakai pupuk ini. Cuma nanti yang membedakan adalah mungkin dosisnya atau aplikasinya. Berapa lamanya. Secara umum adalah pupuk adalah makanan, makanya boleh diaplikasikan atau digunakan ke semua tanaman. Oke, pertanyaan berikutnya dari Adin Asgar. Untuk musim hujan berapa kali untuk cabai, Pak? Nah, ini untuk cabai biasanya aplikasi pupuk daun ya seminggu sampai 2 minggu sekali, itu paling telat ya. Ya cukup, nanti Profit hijau mungkin 2 kali, terus merah 2 kali, oranye 2 kali, nah nanti Maxi 2 kali, itu minimal seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Lukbeng M. Lukman. Waktu aplikasi pupuk daun sebaiknya dilakukan pagi hari atau sore hari? Profit hijau dengan kandungan N tinggi, apakah aman diberikan pada musim hujan pada dataran tinggi? Oke, saya sarankan untuk aplikasi pupuk daun atau foliar atau bahan yang lain yang disemprotkan ke daun, itu saya sarankan di pagi hari ya, jam 8, mulai jam 8 sampai jam 10, atau jam setengah 4 sampai jam 6 sore ya. Nah, ini untuk Profit hijau karena N tinggi boleh untuk musim
penghujan ditunda dulu, Bapak langsung ke profit merah ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Dede ID Lembang hadir. Untuk pemakaian pada tanaman masa pembuahan lebih recommended maxi atau orange. Nah, ini untuk pembuahan Kang Dede boleh pada saat pembesaran buah Kang Dede boleh pakai profit orange. Nah, apabila ingin supaya panennya seragam, lanjut dengan profit maxi ya. Terus pertanyaan berikutnya dari Panjika Majalengka, untuk mengatasi tiben pada bawang daun pakai profit warna apa dan pemakaiannya dicor atau disemprotkan. Nah, karena profit series ini adalah pupuk yang diaplikasikan lewat daun, ya kami sarankan diaplikasikan lewat daun. Tapi kalau ingin dicorkan silahkan ya, asal sesuai dengan dosis atau konsentrasinya. Tiben biasanya kebanyakan adalah kekurangan makro dan kalsium. Nah, ini Kang Panji boleh pakai pupuk untuk tanaman daun ya, bawang daun. Bukan berarti bawang daun itu nggak butuh kayang tinggi, silahkan nanti gantian profit hijau, merah atau orange ya untuk aplikasinya. Juga harus diselingi dengan Merauke Kalnit karena kadang-kadang pucuk itu kekurangan kalsium. Oke, dari Nahda Ar-Rahman, kalau musim hujan pada tanaman tomat, apakah nggak bakalan rebah batang dan pada buahnya nggak retak? Nah, ini pupuk daun ini tambahan ya. Nanti Kang Rohman gimana pupuk yang diaplikasikan lewat tanahnya ya, karena ini pupuk daun adalah pupuk tambahan ya. Jadi kalau aplikasi yang lewat tanahnya atau dicornya atau ditaburnya itu berimbang, saya yakin tidak akan pecah batang atau rebah ya. Oke, ini dari Yudi Chow Putra Enggal. Pertanyaannya adalah untuk memperbanyak anakan padi pakai profit yang mana dari Pringsewu? Wah, ini jauh dari Lampung ya. Oke, Kang Yudi, untuk perbanyakan anakan, karena tanaman padi awal itu harus banyak N ya. Jadi boleh Kang Yudi itu pakai profit hijau untuk memperbanyak anakan. Dari pengalaman memang pakai profit hijau itu anakan lebih banyak. Oke, dari Sahrul papanya Iqbal ini. Untuk kacang panjang supaya daun jangan menguning, gimana cara mengatasinya? Soalnya daerah saya banyak yang kuning daun. Nah, ini kuningnya apa kekurangan hara atau penyakit? Biasanya kacang panjang ini adalah rentan terhadap virus Gemini kuning ya. Kalau udah penyakit virus itu susah ya. Tapi ya kalau diberikan makanan yang lengkap ya, makronya dan mikronya, mungkin daya tahannya akan lebih baik. Oke, dari Pak Amar Kurniadi, Kang Garis izin tanya, untuk tanaman padi apa tetap perlu menggunakan profit orange? Karena kami pernah disarankan hanya menggunakan profit hijau, merah dan maxi saja. Bagaimana untuk tanaman cabai? Oke, Pak Amar Kurniadi,
Untuk tanaman padi boleh dipakai Profit Series yang lengkap, hijau, merah, oranye, dan maxi. Karena oranye ini adalah untuk pengisian dari mulai keluar malai sampai pengisian, dan maksinya kita sarankan untuk supaya panennya serempak ya, warnanya akan lebih serempak. Nah, untuk tanaman cabai silakan vegetatif pakai Profit Orange, pembentukan bunga itu pakai Profit merah, pembesaran buah Profit Orange, dan untuk supaya merahnya itu seragam, Bapak pakai Profit Maxi ya, dengan interval ya seminggu sampai 2 minggu sekali. Oke, pertanyaan berikutnya dari Adin Asgar. Kalau disemprotkan berapa kilo itu pada 1 drum ya? Pokoknya patokannya adalah 2 sampai 4 gram. Kalau 1 drum 200 liter berarti itu cukup setengah kilo atau 400 gram sampai setengah kilo ya. Terus pertanyaan dari Jack Suseno, unsur hara apa yang berperan menambah jumlah dan kualitas polen pada saat pembungaan di tanaman padi? Apakah asam amino dapat diserap tanaman melalui daun? Oke, untuk supaya fertilitas ya, benang sari dan kepala putih itu yang berperan banyak adalah kalsium dan boron ya, tentu tidak melupakan hara-hara yang lain ya. Bang Jack silahkan penuhi kalsiumnya, bisa disemprot dengan Merauke Kalnit atau ditabur dengan Karate Plus Boroni, dan mikronya boleh pakai Profit Series ya. Asam amino ya ada beberapa karena gini ya, pupuk daun adalah pupuk tambahan, jelas mungkin hanya 10 sampai 15% ya, tanaman bisa menyerap hara dari daun. Yang selebihnya adalah 80 sampai 90 itu dari akar atau tanah ya. Silahkan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Arnold Permana, mohon solusi untuk tanaman dan cara pemupukan pada tanaman durian untuk pembuahan. Kang Arnold, silakan, kami ada grup Telegram ya, komunitas NPK Mutiara. Kang Arnold bisa gabung di situ ya. Nanti kita akan bahas panjang lebar ya, pemupukan mau durian atau buah-buah yang lainnya ya. Intinya adalah ya, untuk pembuahan atau memacu pembungaan adalah unsur P yang berperan ya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya dari Cucu Rustandi, umur 21 HST di bawang merah, paketnya apa aja? Nah, ini Kang Cucu boleh juga gabung di grup Telegram yaitu komunitas NPK Mutiara ya. Kalau untuk foliernya ya, ini mulai pembentukan umbi ya. Kang Cucu boleh memakai Profit merah ya kalau untuk foliernya. Nah, untuk taburnya silakan Kang Cucu nanti bisa gabung di Telegram ya, komunitas NPK Mutiara. Terus pertanyaan berikutnya dari Dede Yaya, ini Profit hijau dicampur dengan kalsium bagus enggak ya? Ya, ini karena Profit Series ini kan hanya NPK majemuk lengkap namanya ya, hanya memang
nggak ada kalsium, karena kalsium tidak boleh digabung dengan unsur P yang tinggi dan sulfur ya. Makanya Profit Series ini disebut dengan NPK majemuk lengkap. Kalau digabung dengan kalsium atau Merauke Kalnit ya jadi lengkap ya. Makro primernya sudah ada, makro sekundernya sudah ada karena ditambah dengan Merauke Kalnit, dan mikronya sudah lengkap. Monggo, yang penting konsentrasinya harus diperhatikan. Terus dari Natalia Wening, mengapa pupuk mutiara masih harus dicampur dengan pupuk subsidi? Terus manfaat pupuk subsidi itu pada tanaman. Nah ini Ibu Natalia, karena tanaman itu porsi yang paling banyak biasanya nitrogen. Nah pupuk yang murah ya, sumber nitrogen itu dia subsidi ya, misalnya urea, walaupun ada urea yang non subsidi. Makanya kalau hanya NPK to, nanti di ongkos produksinya akan semakin tinggi karena sumber N yang besar dan harganya terjangkau adalah pupuk subsidi, walaupun sekarang ya ada urea yang non subsidi ya. Jadi bisa digabung, karena kalau hanya pemenuhan dari NPK saja itu nanti harganya produksinya akan besar. Oke, dari Kang Yadi Cikyur. Selamat sore, saya dari Cianjur, Jabar. Saya mau tanya untuk tanaman pare generatif. Ini pare paria atau pare padi ini. Berapa persen kebutuhan untuk makro NPK-nya agar bisa hasil maksimal? Buah segar dan bobot pun berat. Dan untuk mikronya pakai pupuk yang mana? Apakah Profit Maxi atau Profit Orange? Oke, ini mungkin pare paria ya, karena bobotnya segar, buahnya segar. Oke, NPK-nya adalah kebutuhan tanaman secara umum adalah perbandingannya N 2 bagian, P 1 bagian, dan K 3 bagian. Biasanya perbandingan seperti itu ya. Nah, itu silakan Kang Yadi bisa digabung-gabung ya, atau ya nanti bisa gabung ke grup Telegram kami komunitas NPK Mutiara, atau kunjungi website kami, itu bisa lihat informasi brosur pare dan tanaman pangan lainnya, silakan. Nah untuk profit nya adalah oren itu adalah untuk pembesaran buah, dan maxi itu untuk supaya panennya lebih serempak ya, lebih seragam. Oke, pertanyaan dari Ujang Sulaiman. Untuk mencegah bunga timun agar tidak mudah rontok, perlu dikasih unsur hara apa saja? Oke, tanaman ya bukan hanya butuh NPK saja ya. Jadi harus ada makro primer, sekunder, NPK, CAMGS, dan mikronya harus dilengkapi. Memang yang berperan banyak itu adalah kalsium untuk supaya tidak mudah rontok ya. Silakan Kang Ujang Sulaiman lengkapi pupuk lewat tanahnya ya, bisa pakai NPK Mutiara 16, Sprinter, Grower, campur dengan Karate Plus Brownie, dan daunnya bisa menggunakan Profit Series atau Merauke Kalnit, silahkan disemprot. Ini dari Devita, apakah bisa mencegah layu fusarium? Nah ini Profit Series ini adalah pupuk ya, jadi bukan fungisida, tapi dengan pemberian
hara yang berimbang, ya, makronya, mikronya, itu daya tahan tanaman akan semakin meningkat. Mungkin bisa serangan jamur itu bisa ditahan, ya. Tapi sekali lagi, pupuk adalah bukan fungisida, ya. Tapi dengan pemenuhan nutrisi yang lengkap itu bisa menahan atau meningkatkan daya tahan tanaman. Oke, itu jawaban dari saya, ya. Terima kasih. Mungkin yang belum dijawab atau masih ada pertanyaan, silakan nanti tulis di kolom komentar, ya. Sekian jawaban dari saya. Semoga sahabat Mutiara puas dengan jawabannya. Ikuti terus kami di media sosial. Ayo follow Merauke Tetap Jaya di Instagram, like Facebook Merauke Tetap Jaya. Anda yang menonton di YouTube, jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak. Salam Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.